Oke, coba bayangin skenario ini. Kita lagi ada di bulan April 2026. Anda buka portofolio investasi global Anda. Dan, wow, ada anomali yang benar-benar bikin kaget. Di satu sisi, bursa saham Asia lagi asyik pesta pora. Angkanya hijau semua. Tapi, di sisi lain, pasar Indonesia malah kayak lagi tenggelam di lautan merah. Nah, selamat datang di analisis mendalam kita kali ini. Kita bakal langsung bedah data dan fakta di balik dinamika pasar yang super aneh ini. Kita cari tahu bareng-bareng, kenapa sih arahnya bisa beda sejauh ini di pasar Asia, sekarang juga? Nah, coba deh perhatiin angka-angka kontras yang paling mencolok ini. Kita lagi ngomongin perbedaan yang benar-benar ngubah permainan. Di sebelah kiri, pasar saham Korea Selatan meroket gila-gilaan, nyaris 60%, tepatnya plus 59,97%. Tapi, coba lihat sebelahnya, IHSG kita malah anjlok parah sampai minus 17,81% secara year to date. Perbedaan yang sejomplang ini jelas bukan cuma fluktuasi harian biasa ya. Ini tuh murni anomali struktural. Transisi pasar lagi terjadi cepet banget dan kita harus tahu persis kenapa duit investor ngalir deras ke satu tempat tapi malah kabur lari dari tempat lain. Oke, mari kita bedah lebih dalam. Kalau kita lihat gambaran besarnya di klasemen ini, angkanya emang lumayan brutal. Di posisi puncak ada Korea Selatan, terus ditempel sama Taiwan dengan 36,78% dan Jepang di 20,26%. Bahkan, ya, negara tetangga kayak Thailand dan Singapura aja masih santai nyatak angka positif. Terus Indonesia di mana? Ya, terpuruk sendirian di posisi paling buncit. Cuma kita satu-satunya negara dengan angka minus 2 digit. Gila kan? Pertanyaannya, kenapa Indonesia bisa ketinggalan sejauh ini dari rekan-rekannya di Asia? Yuk kita bahas pemicunya satu persatu dengan cepat. Faktor pertama dan yang jadi pukulan paling telak adalah capital outflow atau kaburnya modal asing secara gede-gedean. Gini ya, investasi asing itu kan punya porsi raksasa di pasar saham. Nah, pas kondisi global lagi penuh ketidakpastian, apa coba yang dilakuin sama investor kelas kakap ini? Pastinya mereka langsung narik duitnya dan lari nyari safe havens atau tempat yang jauh lebih aman. Makin parah lagi karena nilai tukar rupiah kita lagi melemah. Otomatis investor asing makin ragu sama stabilitas ekonomi jangka panjang kita. Daripada ambil resiko, mending mereka agresif pencet tombol jual. Masuk akal kan? Tapi tunggu dulu, masalahnya bukan cuma dari luar. Ketidakpastian politik dan ekonomi di dalam negeri juga ikut nekan tombol panik. Kayak yang kita tahu, uang itu paling anti sama yang namanya ketidakpastian. Biarpun prospek jangka panjang Indonesia kelihatan menjanjikan, tapi kalau kebijakan pemerintahnya nggak konsisten atau aturannya tiba-tiba berubah, ya investor mikir dua kali buat komitmen jangka panjang. Belum lagi ada ancaman kebijakan moneter yang makin ketat, kayak potensi suku bunga naik buat nahan inflasi. Keputusan-keputusan kayak gini bikin iklim investasi jadi suram. Hasilnya, pasar terpukul dan lagi-lagi modal asing milih angkat koper. Nah, ini benar-benar ngasih gambaran jelas soal akar masalahnya. Coba bandingin struktur ekonomi kita sama negara-negara juara tadi. Di Korea atau Taiwan, ekonomi mereka tuh digerakin sama sektor teknologi dan manufaktur yang super stabil. Permintaan global buat chip, elektronik, dan teknologi tinggi itu terus meroket tanpa henti. Lah Indonesia, ekonomi kita masih rentan banget karena terlalu bergantung sama sektor komoditas dan sumber daya alam. Jadi pas harga komoditas global lagi berfluktuasi atau anjlok, kerasa banget gempa buminya di bursa kita. Ketergantungan inilah yang bikin kita jadi susah nahan benturan. Terus, jangan lupa kita kan gak hidup di dalam gelembung yang terisolasi. Ada yang namanya efek domino global yang siap ngehantam kapan aja. Kalau pasar di negara-negara maju kayak Amerika Serikat atau Eropa mulai retak karena krisis, getarannya pasti langsung nyetrum ke pasar emerging markets kayak kita. Entah itu gara-gara perang dagang yang makin panas, ketegangan geopolitik internasional, atau krisis energi global. Semua ini nyiptain ketakutan sistemik. Dan sedihnya nih, pasar negara berkembang itu sering banget jadi tumbal pertama pas investor global mulai ngurangin porsi aset berisiko di portofolio mereka. Situasi yang udah tegang ini akhirnya memicu volatilitas pasar yang luar biasa tinggi. Di bursa kita, fluktuasi harga yang cuma dipicu sama rumor itu bisa terjadi tajam banget dalam sekejap mata. Dan sayangnya, ini sering banget bikin kepanikan massal. Baik investor domestik maupun asing langsung ikutan panic selling cuma buat ngehindari kerugian yang lebih dalam. Aksi yang awalnya mungkin cuma profit taking rutin, berubah cepat jadi aksi rebutan pintu keluar. Ironisnya, aksi penyelamatan diri ini justru bikin indeks kita makin terjun bebas.
Bensin yang makin nyiram kobaran api ini adalah reaksi investor terhadap data ekonomi makro kita yang mengecewakan. Coba deh posisiin diri Anda sebagai manajer investasi. Anda lihat laporan kalau pertumbuhan ekonomi melambat, inflasi merangkak naik ngerogotin daya beli, dan angka ekspor terus-terusan turun. Proyeksi ekonomi yang memburuk ini bikin investor nggak punya pilihan logis selain ngelepas saham mereka. Akibatnya, sektor-sektor raksasa penopang indeks kayak perbankan sama infrastruktur langsung jadi sasaran empuk, karena mereka amang yang paling sensitif kalau ekonomi domestik lagi lesu. Puncaknya adalah penyebaran sentimen negatif yang benar-benar nggak terkendali. Ini tuh ibarat api yang nyambar padang rumput kering. Berita buruk, rumor miring, atau laporan kinerja perusahaan yang meleset dari ekspektasi, itu nyebarnya kilat banget di kalangan pelaku pasar. Kalau kepercayaan udah hancur, analisis fundamental sedetail apapun seringkali diabaikan gitu aja. Ketakutan murni ambil alih dan semua orang desak-desakan menuju pintu keluar di waktu yang barengan. Efek psikologis inilah yang fatal banget ngubah fase koreksi biasa jadi kejatuhan yang dalam dan berkepanjangan. Jadi poin krusialnya adalah Indonesia nggak bisa terus-terusan cuma nyalahin keadaan global. Ada pekerjaan rumah struktural yang wajib diselesain secepat mungkin kalau kita mau punya daya tahan. Pertama, kita harus banget memperkuat stabilitas politik. Ingat, modal itu selalu nyari tempat yang tenang. Kedua, pemerintah harus ngasih kepastian kebijakan. Nggak bisa lagi tuh aturan berubah-ubah mendadak di tengah jalan. Dan yang paling penting, Indonesia harus inovasi serius buat genjot sektor non-komoditas. Kita butuh fondasi yang sama kokohnya kayak Korea dan Taiwan, biar gak gampang goyah. Nah, setelah kita bedah rentetan fakta tadi, jelas banget ya kalau penurunan tajam yang kita lihat ini bukan sekedar kebetulan. Ini tuh akumulasi dari kerentanan struktural dan sentimen negatif global yang geraknya cepat banget. Bener-bener ujian nyata buat daya tahan pasar kita. Sekarang, pertanyaannya berbalik ke Anda. Dengan data ini di tangan dan di tengah ketidakpastian ekonomi dunia yang kayaknya masih bakal terus membayangi, apa langkah Anda selanjutnya? Gimana cara Anda menyesuaikan strategi portofolio investasi buat bisa bertahan atau